Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makam Islam tertua di Indonesia. Salah satu makam Islam tertua di Indonesia adalah keberadaan makam Fatimah binti Maimun binti Hibatullah. Bagaimana tidak termasuk petilasan tua? Dilihat dari inskripsi di batu nisan, Fatimah binti Maimun ini berangkat tahun 475 Hijriah, dan jika dikonferensi dengan tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1082 Masehi. Makam Fatimah binti Maimun ini terdapat di Dusun Lera, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Untuk sampai ke komplek makam Fatimah binti Maimun dapat dilakukan dengan berkendara pribadi maupun dengan kendaraan umum. Jika dari arah Surabaya, kendaraan pribadi bisa sampai di Dusun Lera melalui jalan tol jalur Demak Kandes Manyar. Selanjutnya dari pintu tol Manyar, kendaraan pribadi bisa meluncur ke arah barat sekitar 4-5 km. Untuk menemukan makam Fatimah binti Maimun ini tidaklah sulit, dikarenakan papan petunjuk ke kompleks makam sudah terpampang di jalan raya. Bahkan petunjuk ke makam terlihat seperti gapura desa. Lalu untuk peziarah yang menggunakan angkutan umum bisa menaiki bus atau angkutan umum jurusan Gresik, Sedayu, Paciran, Tuban. Makam Siti Fatimah terletak di dalam sebuah cungkup persegi dengan luas 4,6 meter dan tinggi 16 meter. Cungkup tersebut berbahan batu kapur. Berbeda dengan bangunan makam pada umumnya, cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Menariknya, di antara banyak makam, terdapat 8 makam panjang yang menyita perhatian banyak orang. Makam panjang tersebut terdiri dari 6 makam panjang berukuran 9 meter dan 2 makam panjang berukuran 6 meter. Makam Fatimah binti Maimun ini pastinya tidak luput dari nilai sejarah. Dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Indonesia. Ada kemungkinan berhubungan dengan migrasi bangsa Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10 Masehi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia ini berkisaran pada abad ke-7 Masehi. Dengan banyaknya pedagang yang masuk ke Indonesia dari Arab dan Persia. Runtut sejarah pada abad ke-7 Masehi, banyak saudagar Arab yang masuk ke Indonesia melalui hubungan dagang. Sejarah mencatat, pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi besar-besaran bangsa Persia ke Indonesia. Lalu ada salah satu bangsa Persia dari keluarga Lor atau Utara pada zaman kerajaan Nasiruddin binti Badar, yaitu Raja tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi, yang migrasi dan menetap di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loran atau Leran, yang bermakna kediaman orang Lor. Kemungkinan keluarga Lor ini adalah keluarga Fatimah binti Maimun. Ada kemungkinan juga Fatimah binti Maimun bukan termasuk orang asing atau orang Persia, melainkan keturunan dari pemukim-pemukim asal Persia pada abad ke-10 Masehi. Jadi, kemungkinan Fatimah binti Maimun ini lahir di Indonesia dan wafat di Indonesia juga. Berdasarkan galian arkeologis di sekitar komplek makam Fatimah binti Maimun, ditemukan banyak mangkuk keramik yang berasal dari abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Dapat diketahui bahwa di sekitar tempat tersebut, yaitu sekarang Dusun Lerang, pernah tinggal komunitas pedagang yang memiliki jaringan dengan Cina dan India. Menurut beberapa data penelitian arkeologis, Leran pada masa lampau adalah pemukiman pedagang. Dengan salah satu pemimpin yang ada pada waktu itu adalah Fatimah binti Maimun. Banyak peneliti yang menafsirkan kata-kata Asy-Syahidah yang tertulis di batu nisan Fatimah binti Maimun sebagai korban Sayyid atau wanita, yang juga bisa dimaknai sebagai pemimpin wanita.
Dilihat juga dari nama-nama dusun di sekitar makam Fatimah binti Maimun, menunjukkan kekhususan wilayah pada masa lalu. Arti dari dusun Wangen adalah tapal batas, pesucian adalah tempat suci, Pangaden adalah tempat kaum ningkrat, Uti adalah vihara Buddha, dan Daha yang berarti kemerahan, menunjukkan bahwa di daerah tersebut adalah salah satu wilayah-wilayah khusus. Tidak jauh dari sebelah tenggara Leran terdapat desa Roma yang menurut arti lisan nama desa tersebut berasal dari bermukimnya 5 orang asal Rum atau Persia di tempat itu dahulu. Fatimah binti Maimun termasuk salah satu generasi pertama para penyebar Islam di Indonesia, mendakwahkan Islam di daerah Leran sampai akhir hayatnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia selama masa prasejarah sampai awal abad Masehi sudah terlebih dahulu terpengaruh Hindu-Buddha atau Indianisasi. Oleh karenanya, Islam masih kurang berkembang pada abad ke-7 sampai ke abad 13 Masehi. Akan tetapi, jika pedagang Islam dari Arab dan Persia tidak menjajahkan kaki di Indonesia, sejak awal akan sulit untuk menyebarkan Islam sampai sekarang ini. Berdasarkan cerita rakyat, Fatimah binti Maimun merupakan sepupu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada kejanggalan yang sangat fatal tentang hal ini. Pertama, tidak adanya bukti sejarah garis keturunan atau silsilah antara Fatimah binti Maimun dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kedua, dilihat dari inskripsi yang tertulis di makam Fatimah binti Maimun adalah 475 Hijriah atau 1082 Masehi, sedangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Terdapat selisih 400 tahun lebih tua dari kedua tokoh ini. Bukankah sangat janggal jika Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah sepupu Fatimah binti Maimun? Oleh karenanya, diperlukan pengkajian lebih dalam kevalidan dan akurasi data dan fakta sejarah yang diyakini kebenarannya selama ini, untuk mengungkap kebenaran apa yang terjadi di masa lampau dari generasi yang akan datang. Makam Fatimah binti Maimun sangat mungkin berkaitan dengan dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, bukan berkaitan dengan sepupu melainkan sarana dakwah. Dikarenakan pada abad ke-14 Masehi, makam Fatimah binti Maimun dianggap suci oleh penduduk di daerah tersebut. Pada masa lampau, yang notabene masih banyak yang menganut agama ajaran Buddha. Menganut cerita masyarakat setempat, awal mula Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa adalah di desa Sembalo, di sebelah dusun Lera. Dikisahkan Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid untuk ibadah dan kegiatan dakwah di sana. Akhirnya terbentuklah komunitas Islam di dusun pesucian, dan terbentuknya komunitas Islam tersebut sangat memuliakan makam Fatimah binti Maimun yang dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua.